do? What you gonna do? Let me see you go. I see you with it. Hot that go. Now let me see you go. I see you with it. Hot that. Now let me see you go. Go. Ceriwis Video Podcast Inspiratif. Hai, balik lagi di Ceriwis Podcast yang berbagi cerita inspiratif. Nah, balik lagi sama Ocep nih di episode kali ini. Ocep bakal ngajak ngobrol salah satu orang yang katanya jago ngedance. Nah, siapa dia? Sebelum kenalin, Ocep mau ngingetin nih, buat kamu yang belum subscribe YouTube channelnya IASAS Indonesia, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan komen, serta nyalain loncengnya supaya kalau ada video-video terbaru dapat update-nya ya. Nah, kita langsung, siapa sih temen ngobrol kita hari ini? Nah, ini dia. Halo. Oh. Kenalin dong ke teman-teman, siapa sih namanya? Oke, perkenalkan nama saya Andi Andrianto. Hah? Iya, saya dari Bandung. Oke, dari Bandung ya. Iya, betul. Andi kan di sini suka banget nari ya? Iya, betul. Kenapa sih suka banget nari? Suka nari karena pertama untuk menghibur diri sendiri, terus kedua melatih kepercayaan diri, ketiga emang suka lagu-lagu, musik-musik, jadi pengen bergerak aja gitu, mengekspresikan diri gitu. Nah, tadi kan salah satunya itu suka nari itu buat menghibur diri. Betul. Kenapa sih menari itu bisa menghibur diri kalau buat Andi? Bagi saya itu pertama kan kita kerja ya. Hmm. Nah, jadi kerja itu harus dibarengin dengan hobi atau yang membuat kita happy. Jadi Ya. yang membuat happy itu bagi saya itu adalah ngedance. Ketika kita capek pada saat kerja, dengan ngedance kita bakalan terhibur gitu. Jadi emang dance ini kalau buat Andi selain hobi emang sebagai sarana menghibur diri Betul sendiri sekali, ya. ya. Karena emang kesenangan datang dari diri sendiri Iya, ya. betul. Kalau ngomongin soal dance atau seni tari gitu ya. Iya. Andi sendiri tuh paling suka ngedance apa nih? Kan soalnya ngedance itu banyak ya seni Iya. tari itu. Kalau saya tuh lebih suka ke dance K-pop kali ya. Dance K-pop. Kenapa tuh? Karena yang pertama gerakannya Heeh. sangat sulit dan itu tantangan banget gitu kan. Yang kedua lagunya enak-enak. Yang ketiga pembawaannya kayak good looking, jadi stylishnya bagus gitu. Terus pengen diterapkan di diri kita sendiri juga. Kenapa tertarik sama dance K-pop? Dibilang karena gerakannya itu kayak sulit gitu ya. Iya. Sulit itu kayak gimana nih kalau bisa diceritain lagi tuh dibandingkan mungkin dance-dance yang lain? Sulitnya itu zaman sekarang itu kan gerakannya aneh-aneh gitu kan ya. Iya. Jadi semakin sulit aja gitu buat diikutin. Nah makanya itu aku menggali gerakan-gerakan mereka gitu. Oke, Apalagi jadi kan BTS tuh contohnya sulit banget di tangan, kaki, ketukan iramanya. berarti emang Andi di sini lebih kayak nge-cover ya dance-dance yang sudah ada gitu ya. nge-cover. Iya, Dan kebetulan yang mungkin sekarang lagi hype-nya BTS, Betul sekali. kalau K-pop gitu, jadi mungkin di situ Andi yang Andi ikuti gitu ya. iya betul. Andi tuh menari tuh apa nari sendiri aja iseng gitu atau ada teman-temannya gitu nggak sih? Awal mulanya itu Andi nggak suka dance ya. Ah. Pas 2017 ada audisi tuh di Facebook dance cover JKT48 group versi cowok. Itu Iya. kan agak beda gitu. Jadi Biasanya cewek-cewek kan? iya betul, cewek-cewek yang nari-nari jingkrak-jingkrak kayak gitu kan. Nah, terus Andi mikir, nih beda nih, kayaknya bakalan terkenal. Soalnya aku di dance K-pop kurang terkenal nih, jadi kayak pengen beralih ke Jepang gitu. Iya. Nah, masuklah audisi. Dari 50 orang itu keterima 25 orang yang next gitu. Habis itu kita ikutin lomba-lomba dan alhamdulillah juara satu, terus juara satu lagi dan kita jadi special perform di JKT48, terus di Sabuga ITB kayak gitu, diundang-undang sih sama kampus-kampus di Bandung seperti itu. Tadi kan soal pencapaian dengan Andi coba bisa ngikutin berbagai macam audisi gitu ya, menang juara satu gitu ya. Menurut Andi sendiri apa yang akhirnya ngebuat hobi Andi nih, oh ternyata bisa ngejadiin sesuatu yang lebih sekedar hobi gitu sampai menjadi juara? Kan pasti semua orang kan pasti hobi ngedance banyak gitu ya. Iya, banyak. Tapi nggak semua orang akhirnya bisa jadi juara. Menurut Andi sendiri apa yang bikin Andi bisa ngebawa Andi tuh jadi juara gitu di hobi ini? Yang pertama sih kita percaya diri ya, nomor satu itu percaya diri. Yang kedua kita tetap konsisten, apa yang mau kita bawain, jadi jangan pernah berubah-berubah.
Yang ketiga, selalu mencari hal-hal yang baru supaya kita bisa dikenal orang-orang. Gitu sih pencapaian aku. Nah, ada latihan khusus itu nggak sih? Misalnya seminggu tuh pasti berapa kali atau apa Ada. gitu? Ada. Seminggu tuh 1 kali hari Minggu. Itu emang Pas kita jadwalnya? libur. Iya, betul. Biasanya di hari Minggu itu berapa lama waktu yang Andi habisin buat latihan? Sekitar 3 jam. Apa gimana Biasanya kita tuh ada 1 lagu yang dituju buat perform atau 2 lagu. Nah, jadi kita latihan itu sampai bisa. Tapi kalau misalkan kita mendekati perform, biasanya tiap hari digeder gitu. Kalau ngomongin perform otomatis Andi nggak sendirian ya? Enggak. Berarti di situ Andi tuh kayak ada komunitas atau perkumpulan teman-teman dance gitu nggak sih? Ada, namanya BDG48. Nah, Andi tuh gabung di BDG. BDG, Bandung 48. Oke. Ya, masuklah ke BDG48. Heeh. Ada 25 member dan alhamdulillah aku menjadi kapten di BDG48 gitu. Oke, jadi kaptennya ya? Iya, karena pertama paling tua, Iya. terus Paling senior lah ya. senior. Jadi paling Itu sih tua. paling senior jadi diangkat gitu. Oke. Berarti sebenarnya dari hobi ini selain emang suka ikut audisi yang emang buat otomatis ngincer juara kan pasti ada hadiahnya gitu. Berarti kan sebenarnya jadi kayak kerjaan juga ya. Iya, betul. Ibaratnya kan sesuatu dari hobi itu menghasilkan gitu. Itu pas kapan dan pas dapat momen apa tuh pertama? Pas dari 2018 pas kita juara 1 kayak di situ kayak pengen niat difokusin aja karena bener ya ternyata kalau misalkan niat dan percaya diri dan konsisten dapat penghasilan gitu. Dapat menghasilkan juara seperti berupa uang kayak gitu. Ya, berarti yang penting apapun hobinya yang penting niat Niat, konsisten, percaya diri. dan percaya diri gitu ya. Dari hobi Andi ini yang pernah Andi rasakan atau alami, apa sih yang paling membanggakan? Membanggakan ketika kita terpilih menjadi salah satu grup dari BDG48 dipilih oleh JKT48-nya langsung gitu. Oh, berarti BDG48 itu nggak cuma sekedar asal bikin ya? Enggak. Oh, emang ibaratnya kayak cabangnya dari si JKT48 itu? Bukan, kita cuma dance cover, cuma Dance ada cover? manajemen yang mengelola kita dan kita selalu ikutan audisi kayak gitu-gitu dan terpilihlah sama JKT48 untuk tampil di special performnya mereka pada saat di Bandung. Oh, jadi kalau ada JKT mau perform bisa jadi opening dance Iya, gitu betul, ya? kayak gitu. Jadi Kurang be a lebih. part eventnya Iya, mereka gitu ya? Dengan hobi yang Andi lakukan dengan teman-teman Andi lakukan juga tuh, keluarga Andi itu seberapa mendukung sih buat hobi ini? Selalu support, terus selalu mendoakan yang terbaik, selalu menanyakan gimana, masih nyaman atau nggak nyaman, Iya. kayak gitu sih. Kalau misalkan nyaman silahkan lanjutkan, kalau misalkan nggak ya udah berhenti aja kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih sampai saat ini selalu mensupport tentang dance kayak gitu-gitu. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi nih ya Iya. sama Andi, mau ngajak Andi buat main games tebak kata. Jadi Andi tinggal tebak kira-kira dari clue yang udah kita kasih. Oke. Langsung mulai aja. Aku merupakan camilan daerah yang dimasak di atas cetakan tanah liat. Clue kedua. Boleh? Aku terbuat dari campuran tepung beras dan santan, memiliki berbagai rasa mulai dari asin hingga manis. Coba clue yang ketiga nih yang Aku datang dari berbagai daerah di Indonesia, namun aku terkenal di Bandung dan juga Solo. Ayo, makanannya dicetak dari cetakan tanah liat. Oke, tahu. Apa? Sorabi. Serabi? Bener ya? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Aku merupakan grup yang melakukan performance hampir setiap hari. Aku memiliki 33 anggota yang tampil setiap hari. Anggotanya ada 33. Masih belum. Masih belum? Coba clue ketiga nih ya. Aku adalah grup yang dibentuk tahun 2011, memiliki grup saudara di Jepang dan sudah mempunyai 3 album. Ayo. JKT48. JKT48. Oke, lanjut. Berarti ke pertanyaan yang ketiga. Aku adalah sebuah perguruan tinggi bergengsi di Bandung dengan mahasiswa maupun alumni yang terkenal berprestasi. Aku termasuk ke dalam 3 universitas terbaik di Indonesia. Unpad. Masih ITB. salah. Benar, ITB. Tadi jawaban Andi salah satu ITB gitu ya.
Nah, ngomong-ngomong soal ITB nih ya, Andi pernah nggak sih perform di sana? Pernah. Waktu event apa tuh? Waktu event Korea X Japan. Nah, event Korea X Japan itu event apa sih? Event tahunan. Hah? Jadi di sana tuh ada lomba-lomba Korea sama Japan. Jadi dua negara itu disatukan. Oh, biasanya masing-masing tuh ya? Iya, betul. Pertama tuh 2018 aku tuh menjadi peserta. Setelah juara 1 langsung naik ke special perform. Oke. Dan sekaligus penampilan terakhir karena graduation. Karena kan di JKT48 ada graduation, nah di G48 juga ada graduation. Graduation tuh graduation buat apa sih itu? Kelulusan kita bahwa kita tuh telah lulus dari dance cover. Oke, G48. udah berarti udah resmi tuh ya? Udah resmi. Oke, kita ngomongin dance cover, pernah main di situ juga di TB gitu ya. Mungkin kayak nggak seru ya kalau kita nggak ngelihat Andi ngedance gitu ya. Jadi pengen lihat dong ya Andi ngedance. Jadi pengen lihat cover dance-nya Andi gitu ya. Mungkin kita bisa langsung tonton Andi ngedance, coba kayak kita ya. Kita tonton ya. What you gonna do with it? What you gonna do with it? What you gonna do? I'll see you with it. Hot that go. Now let me see you go. I'll see you with it. Hot that. Now let me see you go. I'll see you with it. Hot that go. Now let me see you go. I'll see you with it. Hot that. Now let me see you go. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. Go, go. Keren. Tapi Andi sekarang beda nih ya wardrobe-nya nih ya. Ya, ganti kostum. Ganti kostum. Berarti ini kostum apa nih? Ini pekerjaan sehari-hari saya. Oh, ini boleh diceritain nggak? Kira-kira Andi tuh kerjanya apa sih? Boleh. Saya placemaker ISS Indonesia, Hah? cleaning service di Rumah Sakit Santo Borromeus Bandung. Oke, jadi Andi ini cleaning service Iya. yang punya hobi ngedance gitu ya. Betul sekali. Nah, tapi ngatur jadwalnya gimana tuh antara kerja sama hobi itu gimana? Kalau sekarang tuh pulang kerja sih suka gabut kan di rumah, jadi mending buka YouTube langsung lihat di kaca ngedance kayak gitu sih. Oke, jadi di saat emang udah selesai kerja gitu ya, baru daripada rebahan mungkin ya, sama teman-teman di area nih. Maksudnya kan mungkin teman-temannya tahu ya kalau Andi tuh hobinya ngedance gitu ya. Awal-awal nggak tahu. Oh, awalnya nggak tahu. Awal nggak tahu. Mereka Saya mulai tahu dari kapan tuh? Semenjak masuk kategori juara ISS Mencari Bakat. Oh, boleh diceritain nggak apa sih itu ISS Mencari Bakat? Jadi ISS itu selalu membuat perlombaan bagi placemaker yang berbakat, contohnya seperti nari, drum, terus baca puisi. Nah, kebetulan saya tuh karena hobi ngedance ya, jadi ya udah masukin ngedance gitu. Tadinya mau nyanyi, tapi pas dipikir-pikir lagi kayaknya bakalan banyak deh orang yang nyanyi. Terus lihatlah BTS, langsung masukin lah lagu BTS yang judulnya Performance Dance. Dan alhamdulillah dari situ diapresiasi gitu sama Pak Elisa sebagai CEO-nya ISS dan beserta istri serta anaknya gitu. Nah, kan sekarang teman-teman kerja sama perusahaan Andi kan udah tahu nih hobi Andi apa gitu ya. Nah, dari yang sudah Andi lakuin dan Andi dapat juga gitu ya, apa sih kira-kira impact atau dampak yang Andi dapat gitu ya dari perusahaan tahu dari hobi Andi ini? Yang pertama, selalu diundang dan berpartisipasi dalam acara ISS. Iya. Seperti TBE 96, TBE 97, bahkan Great Award pun Andi berpartisipasi ke Jakarta gitu. Oh, berarti diundang juga tuh ya dari Betul Bandung sekali, ke Jakarta gitu ya? Latihannya cukup menyesuaikan gitu sama Iya. orang Jakarta. Berarti lumayan ya ibaratnya dapat fasilitas lagi gitu ya? Suatu kebanggaan sih buat Andi tersendiri karena yang tadinya bukan siapa-siapa gitu, Iya. sekarang Pak Elisa sebagai CEO-nya ISS pun tahu gitu. Jadi kenal ya? Iya. Jadi kenal sama CEO iya, gitu ya? Iya betul, bahwa seorang cleaning service tuh bukan cuma sekedar membersihkan, tapi
ada bakat lain. Ada bakat lain Iya, dan betul. bisa berkontribusi lebih Iya, juga gitu ya. betul sekali. Nah, kalau sama klien, kira-kira Andi ada kegiatan apa nih? Kira-kira, oh klien akhirnya tahu nih Andi bisa ngedance gitu. Dari klien, dari pas gabung di ISS juga sering dipakai sih. Yang pertama jadi modelnya Rumah Sakit Immanuel Bandung. Oh, jadi model. Betul. Keren. Dan itu satu-satunya placemaker dari ISS. Iya. Kan. Yang kedua, setiap ulang tahun pasti selalu mengundang Andi berpartisipasi dari placemakernya ISS, Dance Korea. Kemudian yang ketiga, selalu berpartisipasi dalam mencuci tangan sebagai modelnya mencuci tangan dari Oh, kayak ISS. semacam apa ya? Himbauan gitu ya? Iya betul, himbauan seperti itu. Terus ada rencana sih katanya mau Zumba katanya, pengen Zumba dan Andi sebagai instrukturnya. Seperti itu sih. Oke, berarti udah semakin dikenal sama perusahaan tempat Andi kerja, sama klien juga di area rumah sakit gitu ya. Dan dengar-dengar juga katanya Andi dapat beasiswa ya? Betul. Ceritain dong. Dulu pas SMA kan ikutan lomba, Iya. kayak perwakilan dari Ciamis. Mm-mm. Itu lombanya di ISBI, lomba karawitan. Karawitan. Iya, dulu- ISBI itu apa tuh ya? ISBI itu Sekolah Seni Bandung. Oke. Ya, dulu tuh Andi nggak suka ngedance, cuma sukanya nyanyi. Nyanyi. Nah waktu itu juara 2 seprovinsi Jawa Barat dan alhamdulillah dikasih beasiswa untuk kuliah di ISBI, tapi tidak diambil. Iya. Jadi Andi memilih untuk kuliah di manajemen hospital, manajemen rumah sakit. Berarti kalau buat sekarang sendiri kan hobinya Andi, maksudnya teman-teman udah tahu, atasan tahu, perusahaan juga otomatis tahu gitu ya. Sama tempat Andi kerja itu didukung nggak sih hobinya Andi ini? Sangat didukung karena di Healthcare Jabar itu selalu membuat ada wadah gitu, wadah untuk placemaker yang berbakat, yaitu Ibu Opik sebagai Operation Healthcare Jabar. Nah, itu kayak ada wadah buat talent kayak buat ngedance, terus kayak buat olahraga, seperti itu sih. Boleh dong mungkin kasih apa ya pesan gitu ya buat teman-teman yang lain gitu ya, apapun kerjaannya gitu yang punya hobi macam-macam juga, gimana supaya kerjaan tetap lancar tapi tetap hobi juga lancar juga gitu. Yang pertama, kita harus fokus kepada pekerjaan inti kita dulu karena itu adalah sebagai penghasilan kita. Yang kedua, kalau misalkan kita punya hobi, tetap dikembangkan supaya tidak hilang gitu. Tapi jangan pas kerja gitu kita joget-joget di depan pasien atau di mana. Tapi setelah bekerja alangkah baiknya seperti itu sih. Berarti hobi boleh tapi pada Boleh. tempatnya gitu ya. Iya, pada tempatnya. Thank you Andi udah datang jauh-jauh Siap, dari sama-sama. Bandung. Kapan-kapan main lagi ke sini ya. Siap. Kalau gitu, buat teman-teman semua jangan lupa buat subscribe channel YouTube-nya ISS Indonesia, kasih juga like, share, komen, serta nyalain loncengnya. Sampai jumpa. Ceriwis Video Podcast Inspiratif.